warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. PKS Podcast Kita Seru bersama saya Eja dan Ustadz Sada. Awal. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan berguna di sepanjang masa. Iya. Nah, Ustadz, jadi begini, untuk saya sendiri kan yang masih muda nih, Gen Z, Iya. lagi giat-giatnya nih mencari ilmu pengetahuan. Nah, Iya. apa sih ilmu apa yang paling wajib yang harus kita miliki tuh? Ya, ada satu hal yang harus kita pahami bersama teman-teman sekalian, bahwa ketika kita membaca di keterangan hadis Rasulullah misalkan tentang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah, maka kita harus paham bahwa ternyata bukan semua ilmu yang wajib kita pelajari. Lalu ilmu apa sih yang wajib kita pelajari? Maka yang paling penting, yang paling dasar adalah ilmu tentang syariat. Jadi maksudnya bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi itu ilmu dulu yang pertama yang harus kita pahami gitu ya. Jadi tidak semua ilmu yang wajib kita pelajari. Terus ilmu pengetahuan pasti beriringan dengan keterampilan dan Iya. sikap. Nah, keterampilan dan sikap apa yang cocok dan padan dengan ilmu pengetahuan tersebut? Ya. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, bagi seorang muslim bahwa semua ilmu itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana Allah mengajarkan Adam, 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam itu semua nama-nama yang ada di muka bumi ini. Kemudian ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka seorang muslim itu bisa mereka belajar apapun itu selama itu memang menopang atau menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterampilan apa? Nah, keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan yang bisa mendukung bagaimana dia menjalani kehidupan. Kita harus ingat nih, sebagaimanapun juga tugas manusia di bumi ini adalah khalifatan fil ard, yaitu menjadi bagaimana memakmurkan bumi ini. Maka keterampilan apa? Ya keterampilan yang menunjang itu semua. Terus sikap. Nah, kalau kita berbicara tentang sikap, maka tentu idealnya seorang muslim itu bagaimana mencontoh sikap yang dimiliki oleh seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan paling baik sedunia yaitu ada di Rasulullah. Kalau bertanya sikap apa yang harus dimiliki seorang pemuda, ya tentunya sikap yang pernah diajarkan dan dicontohkan Rasulullah. Aisyah pernah bertanya atau ditanya oleh para sahabat, gimana sih akhlaknya Rasulullah? Nah, kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Ya, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi harusnya memang pemuda seperti teteh ini, Teh Eja ya, harus memang lebih giat untuk bagaimana memperdalam pengetahuannya dan pemahamannya terhadap agama. Itu yang paling penting dan dasar. Berarti harus selalu meneladani Nabi Muhammad. Iya, betul. Nah, kalau ilmu pengetahuan tentang syariat muslim itu ada porsinya sendiri. Lalu sebanyak apa porsi tentang ilmu pengetahuan yang lainnya? Oke. Jadi pada prinsipnya bahwa ketika kita sudah ilmu yang wajib itu kita kuasai gitu ya. Ilmu yang wajib itu tadi, ya kalau kita diperintahkan seorang muslim itu sholat, ya berarti harus tahu ilmu tentang sholat gitu. Diperintahkan puasa, harus tahu ilmu tentang puasa. Nah, ketika ilmu yang wajib atau ilmu disebutnya kalau dalam istilah pondok pesantren itu disebutnya ilmu hal gitu ya. Nah, lalu sisanya bagaimana? Ya pada dasarnya ketika yang wajib sudah terpenuhi, maka yang lainnya bebas. Maksudnya itu boleh dikuasai. Bahkan sebenarnya muslim juga kita itu tidak boleh juga mendikotomi, oh ini ilmu agama, ini ilmu yang lain. Karena pada hakikatnya semua berbagai ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Ulama-ulama terdahulu itu luar biasa gitu ya. Misalkan kita tahu yang menemukan aljabar itu adalah ulama muslim, yang menemukan tentang bagaimana teori pesawat terbang itu kan awalnya muslim dan itu diakui dunia gitu. Jadi seharusnya memang muslim itu dengan ilmu pengetahuan yang lain pun ya menguasai gitu ya, dan sebagaimana itu dicontohkan ulama-ulama kita terdahulu. Nah, kalau melihat dari pendidikan di Indonesia, menurut Ustadz nih, pendidikan di Indonesia itu udah bagus atau belum nih? Perlu senantiasa ditingkatkan ya, apalagi dengan sekarang ya. Tapi ini mungkin ranahnya agak sedikit
mungkin sedikit menyinggung tentang kondisi sekarang atau agak sedikit panas gitu ya isunya. Apalagi yang apa yang perlu diwaspadai itu adalah tentang liberalisasi ya, liberalisasi gerakan meliberalkan ilmu pengetahuan sehingga seolah-olah istilah-istilah yang berbau Islam itu agak mulai dihilangkan. Yang terbaru kan kita mendengar ada istilahnya itu madrasah dihilangkan dari RUU Sidiknas ya dan lain sebagainya. Kemudian juga yang harus diwaspadai itu adalah upaya untuk menjauhkan anak-anak Muslim dari agamanya, yaitu dengan isu atau dengan gerakan sekularisme. Dan ini perlu diwaspadai karena ini akan merusak generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Berarti harusnya pendidikan Indonesia ini saat ini harus memegang teguh agama ya harusnya. Jadi pendidikan agama itu harus bagian penting yang memang diajarkan pada anak murid kita. Tentu pemahaman agama yang seperti apa? Yang tentunya yang wasatiyah. Kalau kita memahami bahwa agama itu bagi kita itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, begitulah. Dan itu penting ya ditanamkan ke anak-anak kita, adik-adik kita mengenai pemahaman agama ini. Gitu. Ya, jadi supaya akhlaknya juga terjaga teman-teman. Iya. Kalau istilah sekarang kan gak ada akhlak gitu ya. Iya. Maka pengontrol atau yang membuat anak-anak remaja kita ataupun adik-adik kelas kita berakhlak itu ya siapa? Itu ilmu agama gitu ya. Pemahaman terhadap agama itu yang insya Allah yang bisa mengontrol, meningkatkan moral mereka gitu ya. Nah, terus saya bertanya nih, kan banyak nih lulusan SMA, SMK yang malah jadi pengangguran tuh, ilmunya tuh nggak dimanfaatkan tuh. Yeah. Jadi itu kenapa sih sebenarnya apa yang salah dan apa yang kurang? Wallahu alam, apakah mungkin ini salah dari sistem pendidikan kita gitu yang tidak yang seolah mencetaknya itu mencetak tenaga kerja, bukan mencetak seorang entrepreneur atau seorang yang berupaya bagaimana menciptakan lapangan kerja. Karena kayaknya kalau kita melihat anak-anak lulusan SMA, lulusan SMK, orientasi mereka itu jadi pekerja gitu ya. Dan ini kayaknya ada yang salah mungkin dengan sistem pendidikan di kita gitu. Harusnya memunculkan para entrepreneur baru, tapi sepertinya masih jauh panggang dari arahnya gitu. Harapan kita terhadap generasi muda kita. Jadi harus diubah ya berarti. Iya, jadi makanya kalau kita ada istilah di dunia pendidikan, kalau kita mengajarkan ke anak-anak murid itu bukan pelajaran tentang kebutuhan di masa saat ini, karena mereka itu akan lulusnya beberapa tahun kemudian, tapi yang dibutuhkan di masa depan gitu ya. Makanya bekal keterampilan, bekal skill, kemudian kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja itu kayaknya yang perlu ditanamkan di generasi muda kita agar tidak orientasinya ketika lulus sekolah, lulus kuliah, orientasinya jadi pekerja gitu ya. Kan sayang gitu ya. Bertahun-tahun kuliah, tapi orientasinya hanya jadi pekerja. Terus begini Pak Ustadz, kan ada tuh anak SD yang biasanya setiap pagi selalu diwajibin buat baca doa, terus mengaji. Nah, berbeda dengan SMA. Pas saya SMA hampir tidak ada tuh kegiatan mengaji itu. Terus juga biasanya cowok-cowok kalau disuruh sholat Jumat itu mereka pada gak mau tuh, pada langsung pulang, pergi, malah ke warung, nongkrong. Nah, itu tuh kenapa bisa terjadi penyimpangan yang seperti itu? Apakah kurang pas kecilnya? Jadi memang sebenarnya ketika kita berbicara tentang siapa sih yang membentuk anak itu atau tanggung jawab siapa mendidik anak, kalau kita melihat sebenarnya bukan salah sekolah juga sebenarnya. Kalau kita melihat hadis itu justru Rasulullah menyebutkan tanggung jawab itu terletak pada sebenarnya pada orang tua. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu ketika dilahirkan dia itu berada di atas fitrah gitu ya, fitrah seorang muslim. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisani aw yunasiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu entah kemudian jadinya seorang Yahudi, entah itu jadi seorang Nasrani atau entah jadi seorang Majusi. Maka kalau melihat dari hadis ini, tanggung jawab terbesar itu ada di orang tua. Maka seharusnya ketika kita melihat kenapa generasi kita misalkan jauh dari agama, maka ini tidak juga bisa kita menyalahkan satu pihak, tapi memang ini perlu kerjasama.
orang tua yang perhatian, kemudian sekolah juga yang tidak meninggalkan tadi pendidikan agama, dan memang terutama pemegang kebijakan atau stakeholder misalkan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ini perlu usaha bersama lah untuk membentuk generasi kita. Terakhir nih Pak Ya. Ustadz, bisa memberikan pesan ya kepada teman-teman supaya ilmu pengetahuannya terus dikejar, keterampilannya terus digali, terus sikapnya juga menjadi akhlak yang mulia, biar nggak jauh dari agama Islam. Ya. Buat teman-teman generasi Gen Z berarti sekarang ya. Kalau saya sendiri generasi milenial ini, walaupun gini-gini masih milenial ya. Buat teman-teman yang masih di usia remaja, maka saya ingin berpesan bahwa usia remaja adalah usia yang begitu luar biasa, usia produktif, dan juga bahkan Rasulullah SAW mengingatkan ini harus mengoptimalkan usia remaja. Salah satunya syababaka qabla masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Maka masa muda memang masa yang produktif, sehingga harus mengisinya dengan berbagai kegiatan positif. Jangan tergiur dengan berbagai pesona-pesona yang itu hanya sementara gitu ya. Jadi manfaatkan, gali potensi, kemudian perkuat ilmu pengetahuan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita harus mengenal dengan agama kita sendiri. Karena itu pondasi dan juga itu dasar agar kita nantinya bisa memiliki frame agar akhlak kita baik gitu ya. Jadi jangan pernah jauh dari agama kita. Dan bahwa Rasulullah pun generasi terbaiknya itu adalah para pemuda. Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam usia 9 tahun gitu ya. Kemudian Zubair bin Awam, para sahabat itu rata-rata para pemuda. Sama bin Zaid dan lain sebagainya. Maka sekali lagi generasi anak remaja saat ini manfaatkan potensi yang ada, seriuskan untuk belajar, raih potensi, dan insya Allah antum kalian ini adalah generasi yang akan memimpin di masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Mencari ilmu pengetahuan itu wajib, apalagi tentang yang muslim, tentang syariat Islam, dan dibarengi dengan keterampilan dan sikap yang mulia. Nah, terima kasih Pak Ustadz Iya, sudah mau sama-sama. meluangkan waktunya di acara podcast kita seru, dan jangan lupa teman-teman harus nonton di channel YouTube PKS TV Majalengka. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.